dan framework awal dari konstitusi dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi hak martabat manusia. Kira-kira bukunya Pak Janet ini dengan melakukan pendekatan teori hukum progresif dari Sachitto Harjo mendekati ke arah pandangan ini, yaitu hukum adalah dari manusia dan untuk manusia. Hukum itu harus membawa kemanfaatan. Hukum itu harus membawa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, manakala hukum itu, teks hukum itu tidak membawa keadilan dan kemanfaatan sedemikian rupa, maka harus direkonstruksi sedemikian rupa penafsirannya untuk memenuhi tuntutan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung keadilan substansial yang menyampingkan keadilan prosedural, kemudian prinsip pelindungan hak konstitusional warga, prinsip non-diskriminasi. Dalam kaitan dengan itu, Mahkamah Konstitusi sekali lagi banyak mempergunakan penafsiran teleologis dan kemanfaatan serta keadilan dari hukum. Kalau dalam pandangan penafsiran konstitusi yang ada dua, ada forward looking, yaitu melihat ke depan, keadilan, kemanfaatan, dan backward looking, melihat pada kondisi sosiologis pada perumusan dan sejarah perumusan konstitusi, maka apa yang dipegang oleh konstitusi banyak menganut aliran forward looking. Tentang pemilihan umum melalui judicial review maupun putusan-putusan dalam perselisihan hasil pemilihan umum, maka dapat dibaca secara utuh dalam buku ini paling tidak sampai pada tahun 2012, karena saya melihat data sampai tahun 2012 di muat sini. Ada cantik termasuk intensitasnya sangat tinggi. Bayangkan di Undang-Undang Pilkada saja pengujian mengenai tidak pernah dihukum yang menjadi syarat untuk menjadi calon kepala daerah itu berkali-kali, paling tidak 3 kali dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyempurnakan putusan yang sebelumnya. Jadi Mahkamah Konstitusi memiliki 3 pandangan yang saling mengisi dalam 3 permohonan mengenai hal yang sama. Jadi Mahkamah Konstitusi rupanya bukan tidak konsisten, tapi tidak berpatok betul pada pandangan dalam putusan sebelumnya, tetapi kadang selalu memperbaiki dan menyempurnakan. Dengan judul Hukum Pemilu dalam Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kami tidak akan mengulas apa isi buku itu, karena tujuan utama dari kegiatan ini untuk membedah, dan untuk membedah ini sudah ada Bapak Ibu narasumber yang kita harapkan dapat mengkritisi, memberikan masukan, saran dan pendapat terhadap buku yang kami tulis ini. Namun demikian, ada hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa buku Hukum Pemilu dalam Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi ini kami susun berdasarkan hasil penelitian kami yang kami lakukan dalam rangka penyusunan disertasi kami. Oleh karenanya sudah sepantasnya lah dan sepatutnya lah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang ketika itu kami melakukan penelitian dan studi S3, beliau sebagai promotor kami. Yang tidak terhingga pula kepada yang mulia Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat, yang ketika itu bertindak sebagai co-promotor pemilu kepala daerah. Dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil dalam putusan itu.
secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya buku ini tentu diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peserta pemilu maupun bagi penyelenggara pemilu, karena bagaimanapun juga sesuai dengan ketentuan atau norma dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Konsekuensinya, begitu putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai dalam posisi sebagai hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk hukum itu sendiri. Dan yang resmi itu di dalam pemilu tidak akan ada perkembangan pemilu dan orang akan kurang terus gitu. Memang akademisi juga, politisi juga sudah ribut. Mahkamah Konstitusi itu melampaui kewenangan, tetapi ternyata masyarakat meneliti. Artinya opini publik itu senang. Oh, itu benar, itu ya. Misalnya diulang, kasus Jawa Timur itu yang pertama kali diulang. Kecurangannya jelas ada di Jawa Timur, tetapi sudah terlanjur ditetapkan oleh KPU, pelakunya sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Tapi kalau kecurangan itu langsung misalnya membatalkan, itu juga tidak benar, ya kan? Orang sudah dinyatakan. Kalau tapi tidak dibatalkan juga kecurangannya nyata di depan mata. Orang pelakunya sendiri ngaku di depan sidang kok. Kepala desa itu. Saya Pak yang melakukan, disuruh oleh Pak ini loh. Ngaku semua. Sehingga wah ini terstruktur. Ini sistematis. Ini masif. Disitulah kemudian kita buat kalau pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian pengadilan lain tidak mengadili dengan alasan sudah lewat waktu karena orangnya lari dan baru mengaku. Sesudah muncul di Mahkamah Konstitusi, ya kita batalkan aja. Tetapi sama risikonya. Risikonya itu sama kalau misalnya pengadilan hanya mengandalkan ada norma-norma yang formal saja. Sama risikonya itu juga bisa dipermainkan. Kalau tidak usah pakai ini, pasal ini, pakai pasal ini. Kalau tidak usah pakai pasal ini, pakai undang-undang ini, terus begitu. Sehingga sebenarnya apapun, apakah itu keadilan substantif atau keadilan prosedural, itu risikonya sama, tergantung pada manusianya juga. Tetapi kalau kita, paling tidak kami dulu zaman saya, kita ini mau menegakkan keadilan, bukan menegakkan hukum. Apa bedanya hukum dan keadilan? Ya dalam batas tertentu bisa dibedakan. Dalam batas tertentu, sekurang-kurangnya per definisi operasional kami itu beda. Per definisi operasional kami, orang bisa punya definisi operasional yang lain. Ya beda begitu. Kalau hukum itu sifatnya terlalu formalitas dan menghendaki kesamaan ukuran, sedangkan keadilan itu masuk ke substansi dan menghendaki perbedaan penerapan. Adalah penulis pidato Ketua MPR pada waktu itu. Mas Janet terlibat bersama Mas Patrialis Akbar pada waktu itu dan juga Mas Hamdan Sulfa pada waktu itu ketika konstitusi itu diubah. Dia menjadi saksi, dia menjadi pencatat pada waktu itu ketika di MPR, dan kemudian 2004 Mas Janet berpindah posisi menjadi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang sudah hampir 10 tahun Mas Janet sebagai Sekjen MK. Itu satu poin dulu. Sekjen terus. Poin yang lain adalah kalau melihat kurikulum vitae yang ada, kalau melihat record yang ada, kalau melihat telaah yang ada, memang Mas Janet mempunyai otoritas yang memahami semangat kebatinan ketika konstitusi itu kemudian diubah, dan kemudian bagaimana Mahkamah Konstitusi itu menjalankan putusan-putusannya. Pertanyaan publik bagi saya orang awam, apakah Mas Janet kemudian akan tetap bertahan sebagai sekjen atau akan berubah menjadi konstitusi? Mas Janet akan menjawab. Tergantung pada DPR,
tergantung pada pemerintah, tergantung pada Mahkamah Agung. Itu yang halaman 233. Yang halaman 81, saya mau mengatakan dikutip Mas dari buku adalah pemikiran hukum hakim-hakim konstitusi itu berkembang. Saya menggunakan evolusi pikiran. Ini saya akan kaitkan nanti dengan bagaimana dengan konstruksi putusan hakim konstitusi yang final dan mengikat. Ketika undang-undang pemerintah Aceh kemudian mengadopsi calon perseorangan, kemudian diadakan uji materi lagi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengubah posisinya, mengatakan kalau Aceh dibolehkan ada calon perseorangan demi asas kepastian hukum dan mengacu pada pasal 18 teks konstitusi, maka calon perseorangan kemudian juga dibolehkan. Anda kembali menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan fakta. Kedua, putusannya mengenai Antasari, begitu juga. Yang diajukan Antasari itu kasus konkret, bukan mengenai pasal 28 mengenai penyusun kembali. Yang kasusnya konkret. Nah, saya kira bagaimana ini yang ceritanya begini? Cerita apa ini mau cerita jurisprudensi? Ya. Sekarang TSN. Nah, ini kritik saya TSN. TSN itu terstruktur, sistematik, masif, yang menjadikan ongkos sekarang paling besar ini. Sebab kalau umpamanya ada masalah, kau tunggu di Mahkamah Konstitusi. Kita buktikan Anda ada TSN. Berbondong-bondonglah saksi. Berbondong-bondonglah. Sehingga hotel itu penuh saksi. Sedangkan saksi itu biasanya udah diajari kan? Diajari, udah ketemu dulu. Begini lo, segala macam. Nah, yang menjadi persoalan lagi saya TSN itu adalah pertama kali di Jawa Timur ya. Dan saya setelah putusan itu saya diundang oleh DPR. Saya Pak Haryono pada waktu itu Pak Haryono juga bukan salah satu konstitusi karena sekitar baru setelah pemilu mengganti diri, dan ada salah satu ahli sosiologi Dr. saya lupa namanya dari UNED. Kami berbicara begitu. Nah, TSN ini pada waktu itu apa dasarnya sehingga ada pemilihan ulang? Sebab di dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah ada pasal, ada ketentuan bahwa kapan sesuatu itu diadakan pemilihan. Ada ini pokoknya ada sebagai force majeure, ya, keadaan memaksa. Itu TSN tidak ada. Kalau pilkada juga masuk rezim pemilu, apakah ditambah satu kotak lagi, kotak gubernur dan bupati wali kota, 2 lagi jadi ada 7, ataukah dimungkinkan misalnya pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal seperti gagasan yang kami sampaikan? Itu saja dari saya. Secara umum untuk hukum aja nih. Oh iya. Kalau penilaian secara umum, saya kira tadi kan Pak Jana terus terang kami sedang melakukan riset tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum kepemiluan. Tapi ternyata keduluan, saya kira mungkin tidak usah dilanjutkan saja. Saya kira ini bagi kami di komunitas pegiat pemilu luar biasa ya, karena satu sisi memudahkan kita memahami konteks hukum kepemiluan Indonesia, dan juga ini harus jadi pegangan bagi pembuat undang-undang sehingga tidak lagi menghidupkan pasal yang sudah dimatikan. Dan terakhir salah satu mungkin yang tidak ada di buku ini, Undang-Undang 32 itu salah satu yang unik ini karena pasal yang salah rujuk, pasal ketentuan pidana bertahun-tahun oleh pengawas pemilu tidak bisa ditegakkan, pasal 115 kalau saya tidak salah, karena salah rujuk. Jadi dia merujuk ke salah satu pasal yang lain, tapi yang harusnya misalnya disebut pasal 97, dia sebut
pasal 98. Gugatan pemilu itu tidak ada mengenai kualifikasi calon yang sudah tidak sah lagi, itu tidak ada. Dan MK melalui putusannya mengatakan orang ini sudah ab initio ineligibility, tidak eligible dari awal. MK memutuskan tidak, itu harus ada pemilu ulang, pilkada ulang, dan harusnya orang itu tidak ikut lagi. Itu satu contoh. Jadi yang saya katakan adalah MK melalui putusan-putusan yang juga dibahas dengan menarik dalam buku ini adalah MK memberi mengisi ya, hal-hal yang tidak ada dalam perundang-undangan, karena dalam undang-undang ketika membahas mengenai dasar gugatan hanya mengatakan kalau hasil pemilu itu tidak bisa ya seperti tadi ya dalam pendapat yang lama itu hitungan itu harusnya dia yang menang kok orang yang menang gitu. Terutama itu saja. Tapi kemudian itu ada keluar putusan MK ya, termasuk tadi adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif dan sebagainya. Itu menurut hemat saya bagian dari apa yang disebut ground of election collision, termasuk juga ab initio ineligibility, tidak eligible dari awal, dan beberapa dasar yang lain mengisi kekosongan apa yang ada di undang-undang. Di negara lain sudah ada di undang-undangnya. Di negara lain ada di undang-undangnya. Nah, di kita itu diisi dengan adanya putusan-putusan yang baik. Saya kira itu Mbak Mulyati. Saya ingin singkat saja karena saya tadi sudah terlambat. Saya tidak ingin memperpanjang ini. Nanti bisa diskusi. Para aktivis pemilu seperti Mbak Titi ini juga lembaganya aktif juga. Baik, terima kasih sekali lagi. Siapa kita mesti merujuk program ini? Sehingga ketika ada satu lembaga pengadilan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan, itu tidak menjadi garapan lembaga peradilan yang lain. Apa bisa diatur? Kira-kira bagaimana keluar dari problem ini? Ini yang menurut saya belum ada jawaban ini. Publik tentu menjadi semakin bingung. Ya, sehingga kemudian orang cari selamat. Istilah saya itu kalau ada orang yang misalnya oleh Bawaslu diputuskan A, ya, itu lihat di mana celah lain kita bisa gugat atau mengumpulkan putusan Bawaslu bahwa kita dari DKPP. DKPP gagal, dia cari lagi lembaga mana yang kira-kira bisa membuka peluang untuk dia selamat. Ajukan lagi ke situ. Jadi pertanyaan saya, ini bagaimana menyelesaikan problem ini sehingga kemudian masyarakat punya kepastian hukum yang jelas terhadap satu masalah yang tidak digarap bersama-sama oleh lembaga peradilan yang berbeda-beda. Jadi saya kira itu memang proses sebelum pemilu ya, sebelum pemungutan suara. Tapi kalau seumpama diadili sesudah pemungutan suara, itu akibatnya tidak pada hasil pemilunya, itu pada organisasinya, pada pejabat. Tetapi memang pernah ada di zaman kami dulu di sini, putusan Mahkamah Konstitusi itu diputus berbeda oleh peradilan tata usaha negara. Itu sering. Sudah diputus oleh MK, tiba-tiba muncul peradilan tata usaha negara. Lalu kita koordinasi di sini dengan Pak Arifin, Pak Jaksa Agung dan macam-macam, ketemu ketua KPU Pak Hafid, pada waktu disepakati. Pokoknya kalau sudah soal pemilu itu, maka yang berlaku mengikat itu putusan MK. Dan itu dibuat surat edarannya pada waktu itu. Kalau sudah pemilu putusan MK. Lalu bagaimana dengan PTLT? Itu tidak mengikat, itu hanya pernyataan kedudukan hukum saja, tapi seluruh putusannya itu yang putusan MK, karena itulah kata konstitusi. Ini menurut Pak Arifin itu Pak. Menurut Anda kalau ditanya nanti, oh Bapak karena pakai teori itu, kami pakai definisi ini. Sehingga kebenaran ilmiah itu kebenaran konsepnya, bukan kebenaran karena orang lain berbeda pendapat lalu dianggap salah. Tidak bisa. Kalau begitu tidak akan pernah ada disertasi yang benar. Kalau hanya berbeda pendapat itu lalu itu dianggap salah. Makanya saya katakan ketat dari metodologi. Soal yang lain itu isi belakangnya gampang.